Rich People, saya Hana Dalimunte. Kali ini saya akan berbagi sharing bersama seorang trader yang baru banget join Club dan profitnya tuh udah ngalahin senior-senior yang udah lama di dunia investasi. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang trader yang aktif di saham, yaitu Pak Freddy dari Jakarta. Oke, penasaran kan? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Freddy. Pantengin terus video Astronaci Internasional. Halo, sore Pak. Sore, Ya, Bu Ana. ini makasih ya Pak Freddy udah berkesempatan untuk hadir datang ke Astronaci untuk kita sama-sama sharing nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang nih Pak sama Pak Freddy. Di Astronaci Award ini jadi saya mau tahu nih history terus perjalanan trading investasinya Pak Freddy, dan awal mulanya tuh Pak Freddy tahu Club Academy itu dari mana? Dimulai dari history dulu ya. Ya, boleh silakan Pak. Historinya sebetulnya basically saya investing karena backgroundnya saya chartered accountant. Oke. Jadi namanya pembukuan tuh udah fasih lah, baca-baca laporan keuangan dan maksudnya nggak fasih banget, cuman sudah terbiasa. Jadi dari situ invest, cuman kok invest itu kan buy and hold. Terus lihat nonton YouTube-nya Astronaci, Pak Gema gitu, kayak ada beda nih. Coba pelajari terus akhirnya dilihat, wah ternyata dari testimoninya bagus-bagus gitu, lebih banyak 90% tuh bagus-bagus gitu semuanya. Jadi kira saya tertarik, akhirnya mulailah saya belajar kira ke di Pak Gema, nonton video-videonya gitu. Terus sejak kapan tuh Pak mulai belajar? Kalau belajar trading itu sebetulnya kalau udah lama, karena kan dari buku, dari banyak referensi gitu kan, buku-buku. Cuman memang untuk di Astronaci ya memang di tahun ini ya. Oke, masih baru tahun ini. Ya. Oke. Terus kalau untuk mulai berinvestasi kayak, oke, saya memutuskan untuk investasi gitu. Nah itu sejak kapan tuh Pak? Mulai berinvestasi sebetulnya karena dulu saya S1 dan S2-nya accounting, jurusannya S1 accounting, S2 juga accounting. Jadi ngerti saham itu zaman dulu waktu kuliah, waktu S1 gitu kan. Ada mata kuliah pasar modal. Jadi mulai dari situ tahun 2009, cuman buy and hold gitu aja. Buy and hold. Nggak ngerti namanya technical chart seperti apa segala macam. Berarti in action-nya bener-bener literally baru banget belakangan ini? Apa udah ya 18, let's say, ya 18. Oke, 18. Nah, perjalanan selama mulai investasi ini Pak, sekarang gimana Pak? Apa ya, kayak pas udah join Club nih, nah boleh diceritain nggak Pak? Nah, bedanya Club sama yang lainnya tuh bagi saya signifikan banget ya bedanya, karena 2 tahun perjalanan saya jadi trader tuh trader yang ikut grup ini, grup itu, jadi bingung gitu loh. Ternyata pada saat ikut Club, segala sesuatu yang kompleks jadi sederhana. Maksudnya sederhana dalam kata gini, kayak saya nonton di video Money Magnet, saya di e-shop saya beli video Money Magnet, saya tonton beli di e-shop tuh price action. Action. Saya ngeliat pada saat price action dan Money Magnet itu sesuatu yang rumit disederhanakan. Nah, jadi di situ saya melihat, wah sesederhana ini, cuma profitnya luar biasa gitu kan, dan cocok di market Indonesia gitu loh. Metodenya cocok di market Indonesia, sehingga makanya saya sempat share juga portofolio saya ke teman-teman gitu kan, pada kaget juga gitu kan, signifikan banget gitu kan. Ya mungkin satu sisi ya marketnya mendukung dan metodenya juga cocok gitu, sehingga ketemulah, jadi menghasilkan profit yang signifikan. Bagi saya sangat signifikan sih. Saya juga nggak percaya segini puluhan persen, bahkan hampir ratusan persen gitu kan. Gitu. Nah, tadi saya sempat tertarik, Pak Freddy bilang sampai ratusan persen. Kalau boleh tahu awal modal tradingnya Pak Freddy itu berapa? Awal modal trading saya sebetulnya dulu, karena basically saya punya 2 rekening, satu untuk invest,
lebih banyak ke invest. Satu lagi trading itu jadi untuk swing trading jadi lebih ke harian ya? ya lebih ke mingguan, lebih ke bulanan, mungkin nggak sampai 1 bulan. Memang kalau seandainya memang udah waktunya cukup untuk take profit, saya take profit dan berkala saya withdraw dari rekening trading saya ini ke rekening invest saya. Cuman dua-duanya saham ya, bukan future, bukan forex. Dua-duanya saham. Jadi ada trading, saya withdraw berkala untuk beliin invest. Invest saya itu dibelikan pada saat ya sudah mungkin sudah bottomnya baru saya masuk gitu. Jadi awal mulanya untuk trade ini di angka 100. Cuman di angka 100. Ya 100. Nah, berarti dari angka 100 pas udah join di E-Club, apa memang ada penambahan modal lagi atau ya udah deh fokusnya itu berarti Pak Freddy lebih ke trading atau ke investasi? Kalau sekarang di trading. Lebih ke trading ya. Terus portofolio growth-nya Pak Freddy ini pas udah join di E-Club tuh gimana? Ya misalkan sempat nyangkut atau profit, kemarin kan sempat arigato tuh Pak, ya kan? Tapi ada arigato out juga kan, gitu. Ya di E-Club tuh sebetulnya nggak cuma metode doang, saya banyak belajar tuh psikologi trading juga, makanya bersyukur uang masuk, uang keluar gitu. Dan makanya buat pemula itu memang mindset diajarin banget di E-Club. Mindset psikologi trading tuh bener-bener terutama Pak Gema ya, tegas banget ngajarin psikologi trading, mindset itu bener-bener kalau lagi briefing bener-bener di brief gimana jadi trader yang bener-bener seharusnya trader yang seharusnya seperti apa gitu loh. Jadi saya belajar psikologi juga banyak banget, dapat psikologi mindset, dan terus pada saat di sini jadi lebih fokus trading dan portofolionya dari kalau nominal ya nominal tuh gede banget mungkin kisaran deh Pak, kisaran berapa gitu dari? Nggak, maksudnya untuk sampai dengan tahun ini ya dari angka 100 menjadi 900 sekian, hampir satu. Mudah-mudahan dalam ya amin. Mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan marketnya bagus, dari ilmunya juga signifikan sih, saya rasakan signifikan karena bayangin aja dari segitu memang cukup harus ada effort, kerja keras. Benar. Saya tentukan time frame untuk abisin pelajari video, terus nggak cuma sekali, harus dua kali saya ulangi video, pelajarin begini. Jadi setiap saham itu memang saya lihat karakternya cocok nggak untuk price action ini, caranya cocok nggak untuk money market ini, karena kan bener-bener deret Fibonacci itu kan diterapin di eksponensial. Dulu saya pakai metode yang banyak duluan deh gitu, yang mungkin kelihatannya bagus banget, chartnya banyak garis, cuma sampai bingung sendiri jadinya ini harus ngapain gitu kan. Makanya di E-Club saya belajar chart tuh bersih, chart tuh simple, hanya EMA dan hanya osilator hanya itu ada. Cuman ternyata ya memang simpel itu, jadi buat kita pede untuk trading dan memang kita bisa membaca karakter market. Menurut saya sih gitu ya. Benar. Saya setuju sih Pak. Jadi emang kalau kita mau mulai invest itu ya basic mindsetnya dulu gitu. Si pemula ini newbie, ya mungkin kalau misalnya Pak Freddy bukan tipe orang yang newbie ya, karena kan backgroundnya udah lumayan, pengetahuan tentang finansial itu kan udah, investasi saham di kuliahnya udah banyak ilmunya. Ya kita harus punya mindset yang benar-benar kita harus tahu juga karakter market kan Pak. Soalnya banyak nih Pak yang member itu yang mau mulai investasi tujuannya itu cuma untuk profit, dia tanpa memikirkan untuk, padahal realnya nggak profit doang gitu kan. Pak Freddy, kalau boleh di-sharingin tadi tuh kan profitnya udah hampir ratusan ya Pak. Nah, boleh dikasih tips dan trik nggak Pak untuk pemula nih yang mau mulai investasi saham? Kalau saya sih, menurut saya bagi pemula itu ya harus dipisahkan antara rekening investasi dan trading ya Bu ya. Karena kan biasanya itu pertama mereka nggak ngerti bedanya investasi sama trading itu apa. Karena kan mereka berpikir kalau pemula itu biasanya ya pokoknya saham itu ya satu, investasi hanya itu gitu loh. Jadi pada saat loss nggak mau cut loss biasanya pemula, bahkan malah average down, bahkan hanya buy and hope kalau katanya Pak. Buy and hope ya. Jadi trade itu apa yang ada di chart gitu. Kalau Pak Gema sering bilang tuh ya trade what you see gitu loh. Trade what you see apa, jangan buy and hope gitu loh. Jangan kayak gitu. Kalau pemula kebanyakan begitu. Jadi kalau menurut saya tipsnya ya
mindset psikologinya tuh harus baik dulu, karena benar-benar apa yang di e-club itu memang udah diajarin buat pemula, karena kalau udah diinstal yang sesuatu yang udah nggak sesuai buat pemula, itu susah untuk merubahnya pada saat mindset itu. Jadi ya pertama harus money management, harus diatur juga bagi duitnya ya, harus pakai uang dingin atau bahasa uang sampah gitu kan. Ya hilang ya nggak apa-apa, bisa ngasilin duit ya puji Tuhan, syukur gitu kan. Jadi ya harus dibedakan rekening investasi. Kalau saya sih ya Bu ya, rekening investasi sama trading saya bedakan, terus saya withdraw secara berkala, jadi ada rasa. Kalau bahasanya arigato money in ya gitu. Jadi dinikmati, jadi ada sesuatu reward buat diri kita sendiri. Terus juga metodenya tuh jangan pakai yang rumit-rumit, pakai yang simple aja, dan terus itu dilatih secara berkala gitu. Apa yang ada di e-club ya udah itu aja ditekunin, dan bahkan kalau bisa di karakter market itu dihafalin dan dites, backtesting lah istilahnya, di backtesting. Tahun ini coba pakai metode EMA 2134 gitu kan, pakai Fibonacci gitu, pakai price action, coba itu di backtesting cocok nggak sih buat saham ini. Nah itu diikutin terus. Nah itu biasanya kalau marketnya lagi bagus, kalau kayak saya gitu, dari yang cuma 100 juta sampai 900 juta sekian, ya itu karena marketnya juga bagus dan metodenya juga cocok gitu. Bagi saya itu, menurut saya untuk pemula sih, menurut saya seperti itu ya, harusnya mindset, terus metodenya juga yang benar, terus manajemennya juga gitu. Ya, jadi emang 3M itu kunci utamanya ya, benar-benar harus diterapin. Nah, terus nih Pak, kalau boleh sharing, kan Pak Freddy tuh join the club tuh udah berapa lama sih Pak? 1 bulan kah? 1 bulan ya. 1 bulanan ya, let's say 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini biasanya kan Pak Gemma sering banget tuh Pak, tim analis suka ada briefing, ada webinar, terus tadi tuh ada EOF gitu. Biasanya kalau Pak Freddy tuh suka menggunakan teknik apa, atau lebih kayak cenderung tadi tuh ada ngejelasin pakai teknik MA kah, eksponensial, atau gimana tuh Pak? Kalau saya sih sebetulnya ya itu kembali lagi ya, kalau kita sebagai investor atau trader saham ya harus hobi baca, harus hobi belajar. Kuncinya itu, benar. Kuncinya itu. Jadi kalau kita cuma mengandalkan sinyal, terus bikin kita rugi, terus kita marah-marah, terus memang ada yang memaksa kita untuk beli saham, itu kan nggak ada. Itu hanya rekomendasi gitu. Jadi saya berusaha menjadi investor dan trader saham itu yang dewasa gitu loh. Apapun tanggung jawab, buy, hold, sell saya, itu ya tanggung jawab saya. Untung dan rugi saya, kalau untung saya juga belum tentu traktir orang yang kasih rekomendasi ke saya. Kalau rugi, ngapain saya harus minta tanggung jawab orang yang rekomendasi ke saya? Itu kan suatu hal yang mengukur ke tingkat kedewasaan seorang investor saham dan trader. Kalau saya sih nggak terlalu mengandalkan sinyal 100% harus diikuti, nggak juga. Sinyal itu hanya seperti insight, dan seperti saya sebagai investor dan trader saham itu punya penasehat gitu loh. Penasehat, pendamping, tukar pikiran, oh market lagi begini. Oh ini ada saham yang potensinya naik, karena di market itu nggak ada kepastian. Kita bicara hanya probabilitas. Nah di e-club ini memberikan suatu sinyal yang probabilitasnya lebih tinggi, atau bahasanya risknya lebih kecil dibanding dengan rewardnya. 1:2 atau minimal 1:1. Nah, bagi saya trader ya, pada saat terima sinyal, kalau saya terima sinyal nih, itu saya analisa ulang. Saya analisa ulang lagi, saya pakai favorit saya adalah pakai Fibonacci. Itu yang pertama, pakai Fibonacci. Golden ratio yang diajarin oleh Pak Gemma, itu sangat berguna banget. 61,8, 161,8 untuk internal retracement, external retracement, support. Nah, jadi pertama saya pakai support, itu biasa klasik support resistance. Terus kedua dynamic support resistance. Terus yang ketiga harmonic support resistance, dan bahkan cluster support resistance dari Fibonacci. Itu benar-benar berguna banget buat saya. Terus juga price action. Udah 2 itu yang saya gunakan, yang makanya bisa saya buktikan. Kalau mau bukti ya lihatlah portofolio saya yang mungkin kalau diukur nominal di sana banyak yang lebih bermiliar-miliar banyak. Cuman kalau metode itu aja yang saya gunakan bisa terbukti menghasilkan bukan 100% lagi, itu bahkan kalau dihitung berapa persen ya? Lebih dari 300% portofolio equity growth saya. Karena kan tujuan kita sebagai trader equity growth gitu. Dan bagi saya juga bukan cuma equity growth doang, tapi mindset kita tuh harus bertumbuh gitu loh. Harus ya trader kalau dimarahin ya terima gitu loh. Kalau di briefing
dimarahin ya harus terima. Kita trader itu harus rendah hati. Pada saat salah ya udah cut loss. Jangan jadi trader yang bebel, yang sombong gitu. Kalau saya sih gitu. Metode yang sederhana, Fibonacci, price action, terus kita juga trader harus hobi belajar dan harus rendah hati kalau saya ya. Maksudnya rendah hati dalam artian, oh analisa saya salah, berarti saya harus cut loss nih. Jangan, enggak. Jadi kita mencari pembenaran pada saat loss, enggak, benar. Dia cari beritanya segala macam untuk membenarkan analisanya. Jadi dia tetap hold itu loss-nya, floating loss-nya tetap di hold terus karena dia merasa bukan trade what you see gitu. Dia pakai persepsinya dia. Enggak, ini benar nih, valuasinya murah, terus fundamentalnya bagus gitu. Kalau bagi saya, udahlah, itu masa lalu saya. Masa lalu saya. Jadi semenjak saya belajar baru di sini, jadi udah trade what you see, jangan pakai persepsi, jangan pakai perasaan, jangan baper. Benar. Jadi trader yang benar-benar dewasa, jangan ngambekan, jangan dikasih sinyal nggak jelas terus marah-marah gitu ya. Udah jadi dewasa, udah pada saat ada yang orang salah, dia juga manusia juga, analis juga manusia juga. Iya. Udah kita analisa sendiri. Kalau saya sih gitu, dan ya semua terbukti di equity growth lah. Jadi ya semoga kita juga sama-sama belajar dan teman-teman di E-Club juga bisa jadi trader dan investor saham yang bukan equity-nya doang growth. Jadi mindset-nya juga bertumbuh gitu. Jadi tambah dewasa, bukan jadi tetap kelas SD. Terus kan kita mau SD, SMA, SMP, bahkan sampai kuliah, S3 gitu kan. Jadi secara jenjang kedewasaan kita juga bertumbuh. Saya sih ngerasain itu ya di sini Kak. Cuman memang saya agak silent di grup, agak silent karena saya fokus pokoknya hanya untuk belajar dan untuk saya trading dan invest itu aja di sini, dan itu works banget gitu loh. Fibonacci, price action, terus analisa sendiri, support dynamic, support klasik dan harmonic support, semua saya pakai. Apa yang diajarin sama beliau Pak Gema itu benar-benar, kalau bagi saya ya, nggak tahu bagi teman-teman, bagi saya udah buktiin memang ya bisa dan lebih gampang. Kalau ada yang lebih gampang, ngapain sih cari yang lebih rumit, pusing banget. Kadang chart itu penuh garisan-garisan, terus penuh dengan warna-warni segala macam. Wah, itu bagi saya dulu adalah analisa yang paling keren tuh yang warna-warni garisan sampai benang kusut gitu. Bahkan candlestick-nya mungkin nggak kelihatan. Mungkin nggak kelihatan. Cuman wah, itu sebagai tamparan bagi saya, ternyata ya itu tadi, price action, terus support resisten yang klasik, harmonik dan dynamic support, dan chart yang bersih itu lebih berguna gitu. Dan ya inilah metode yang ternyata saya gunakan dan ya saya sharingkan sekarang. Ya, terus tadi Pak banyak banget yang tadi diinfoin. Kalau misalkan tadi kan ada sebut EOF, tapi Bapak nikmatin juga nggak sih fasilitas yang ada di E-Club, kayak contoh misalnya, kan tadi kalau misalkan untuk urusan belajar kayaknya banyak ya video yang ditonton ya Pak, dari price action dan lain sebagainya. Nah, untuk fasilitas yang di E-Club sendiri tuh dimanfaatin nggak Pak? Contoh kayak e-learning, roadmap, terus portfolio review udah pernah diminta gitu, atau karena sebelum ini yaudah deh fokus belajar dulu aja? Kalau saya manfaatin Eye of Future karena di tempat lain nggak ada, karena cuma di sini doang ada namanya EOF ya, Eye of Future ya. Itu benar-benar ngebantu banget bahwa view kita ke depannya gimana, supportnya di mana, resistennya di mana, itu benar-benar saya pakai. Yang paling saya pakai ya itu sih EOF yang sangat berguna ya buat saya, biar tahu kayak kita mau ke suatu tempat udah ada Google Map-nya gitu, paling nggak gambaran besarnya. Nah, terakhir nih Pak, jadi tadi kan udah banyak banget nih insight dari mulai cerita awal mulanya Pak Freddy sampai akhirnya udah profit meraup ratusan juta gitu. Sebelumnya kan pernah juga join ke beberapa kayak club juga gitu. Jadi di E-Club ini memang yang rumit jadi lebih mudah gitu kan. Nah, terus boleh kasih ini nggak Pak, yang bikin Pak Freddy oke, saya memutuskan untuk join E-Club gitu? Kalau saya pribadi sih memang awal mulanya penasaran ya, kok bisa tahu peak-nya di mana, bottom-nya di mana. Prediksinya Pak Gema itu ya? Ya, itu tadinya seperti itu, dan lama-lama saya penasaran. Jadi pas pada saat saya sudah di E-Club, jadi wah ternyata bukan itu doang yang saya dapat. Ternyata mindset benar-benar dilatih, dan itu dan yang semenjak join E-Club tuh makanya itu, karena terkadang kita nggak tahu di mana peak-nya, di mana bottom-nya. Yeah. Nah, kadang kita portofolio udah growth, semuanya biru semua,
tiba-tiba udah ISG udah kena peak-nya, turun merah semua. Iya. Bedanya sama yang lain tuh sebetulnya yang pertama itu, kita bisa tahu eye of future-nya lah istilahnya. Jadi bedanya kalau yang dulu saya ikut banyak grup premium, chartnya itu yang kanan itu penuh. Kalau di E-Club itu diajarin yang kanan tuh harusnya kosong, bersih gitu. Jadi itu yang saya nggak kayak ditampar gitu. Maksudnya sama ini bikin analisa gitu kan segala macam. Oh ternyata yang benar tuh seperti itu gitu loh. Bagi saya yang benar memang seperti yang di E-Club ajarin gitu loh. Karena chart bersih ya kita bikin projection gitu loh. Pakai Fibonacci, pakai apa gitu kan. Pakai swing high swing low gitu kan. Pakai support resistance. Dan banyak banget bedanya lah. Jelas kelihatan bedanya tuh jelas banget, signifikan banget. Bisa dibuktikan sih dan saya sih udah membuktikan bahwa beda banget dari metode dan bagi saya memang it works gitu. Itu bisa menghasilkan gitu. Makanya kemarin sempat share portofolio, makanya juga ya itu buktinya gitu loh. Portofolionya ya seperti itu gitu loh. Yang growth, equity growth, tujuannya kan equity growth. Cuman kalau mindset yang nggak growth, nggak akan equity itu konsisten gitu loh tumbuh. Kalau mindsetnya juga nggak bertumbuh gitu loh. Pertumbuhan portofolio bagi saya akan sejalan dengan pertumbuhan pengetahuan sama psikologi kita sebagai trader gitu loh. Jadi nggak mungkin konsisten kalau psikologinya tuh nggak bertumbuh juga gitu loh, nggak open minded gitu. Bagi saya sih gitu. Udah banyak banget nih Pak sharingnya, semoga bermanfaat juga ya Pak. Ini buat teman-teman yang nonton kali ini sharingnya dari Pak Freddy. Semoga membuka mindset teman-teman nih. Itu dia teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih lanjut tahu mengenai seputar E-Club Academy, langsung aja hubungi nomor di bawah ini biar nanti bisa langsung sharing-sharing, tanya-tanya seputar E-Club apapun. Oke ya, terima kasih banyak buat Pak Freddy atas kesempatannya udah datang ke kantor Astronaci untuk sharing-sharing sama saya. Jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya mau ada saran, kritik, komen langsung, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notifikasinya supaya teman-teman bisa nerima video-video dari Astronaci. Dan sampai jumpa.